Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, mensinyalkan akan menaikkan bunga acuan secara moderat pada tahun 2022 ini di tengah pertumbuhan inflasi yang tinggi dan pemulihan ekonomi di sana. Langkah menaikkan bunga acuan ini juga disusul oleh negara-negara barat lain seperti Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris. Langkah ini mendapatkan perhatian dari Presiden Tiongkok Xi Jinping yang meminta Bank Sentral Barat tidak terburu-buru untuk mengerek suku bunga acuan dari dalam negeri jelang RDG Bank Indonesia. Bagaimana menakar strategi BI dalam menetapkan bunga acuan? Kami bahas pagi ini dengan David Sumual, Kepala Ekonom BCA. Selamat pagi Bang David, apa kabar? Selamat pagi Mas Aldi, apa kabar? Oke, Bang David, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu ya bagaimana perjalanan tren suku bunga acuan Bank Indonesia BI 7 Days Reverse Repo Rate. Berikut ini kita lihat, teman-teman, silakan ditampilkan. Oke, nah ini dia Bang David Sumual, tren suku bunga kita dari tahun 2020 hingga 2021 kita lihat di sini ya, dari Februari 2021 sampai Desember 2021 suku bunga acuan kita konstan di 3,5%, sebelumnya turun 25 basis poin dari 2020 sampai saat ini 3,5%. Bang David, melihat tren suku bunga acuan BI yang selama 1 tahun begitu tahun 2021 kemarin tetap berada di level 3,5%, begitu. Bagaimana sih sebetulnya ini pengaruhnya nanti Bang David terhadap ke ekonomi dalam negeri kita, Bang? Ya, ini sebenarnya bagian dari stimulus ya yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk kembali mendongkrak ekonomi kita. Setelah juga ada fiskal stimulus ya, kita ada dana PEN 700 triliun ya buat tahun terakhir ini, walaupun di 2022 ini kita cut ya ke sekitar separuhnya, sekitar 450 triliun untuk fiskal stimulus. Nah, kita perhatikan memang sudah ada sinyal-sinyal indikasi perbaikan ekonomi ya, terutama sejak kuartal 4, setelah ada memang di kuartal 3 tahun lalu ada sedikit gangguan akibat ada merebaknya Delta varian ya tahun lalu. Nah, tapi sejak kuartal 4 sebenarnya pemulihannya sudah mulai terjadi ya, confidence masyarakat sudah mulai meningkat, terutama kita bisa pantau dari pembelian barang-barang tahan lama ya. Dan juga kita lihat belanja dari segmen masyarakat menengah ke atas ini juga mulai meningkat. Nah, ini indikasi yang baik karena memang kelas menengah atas ini porsinya cukup dominan ya dalam belanja nasional ya, dalam belanja konsumsi nasional. Nah, ini saya pikir sudah ada indikasi tersebut, namun memang kita lihat kondisi global terutama di Amerika dan beberapa negara Eropa sudah mengalami overheating duluan gitu ya. Betul. Nah, ini kita lihat di Amerika inflasi sudah sangat tinggi, All time high 40 tahun. sampai 7% ya. Dan ini mereka memberikan sinyal bahwa sebentar lagi mereka juga akan menaikkan suku bunga. Sedangkan di Indonesia sendiri sebenarnya inflasinya masih sangat rendah ya. Secara historis tahun lalu hanya mencapai sekitar 1,8%. Betul. Oke, Bang David, kalau melihat tren suku bunga rendah yang sudah mulai ditinggalkan oleh Bank Sentral Dunia, begitu The Fed dan juga Bank Sentral Eropa dan Inggris tadi dikatakan, sebetulnya sejauh mana kita bisa terus menahan tren suku bunga rendah saat ini yang tetap ditetapkan oleh Bank Indonesia? Ya, sejauh ini sih sebenarnya kalau dari sisi kondisi likuiditas masih sangat baik, internal balance kita juga baik. Tadi saya katakan inflasi kita sangat rendah, 1,8% versus banyak negara yang overheating kelihatannya ya, terutama di Eropa dan Amerika. Lalu external balance kita juga relatif baik ya. Kita tahun lalu walaupun belum diumumkan, perkiraannya current account kita atau defisit transaksi berjalan kita itu akan surplus ya. Ini memang satu yang sudah lama tidak terjadi ya, di mana transaksi berjalan kita bisa surplus. Neraca perdagangan kita tahun lalu juga highest record ya dalam satu dekade terakhir, itu lebih dari $35 billion. Nah, ini sebenarnya mencerminkan kondisi fundamental kita yang relatif kuat ya. Tambahan lagi kita tahu cadangan devisa kita juga highest record ya, tahun lalu itu mencapai di Desember $145 billion. Nah, jadi bagaimana neraca dagang kita surplus, kemudian defisit transaksi berjalan juga masih nampaknya terkontrol ya, dilihat dari inflasi dan
ekspektasi pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan pertumbuhan ekonomi kita saat ini sebetulnya dalam kondisi yang ekspansif begitu, PMI manufaktur juga baik. Tapi kalau melihat saat ini bagaimana yang terjadi di pasar modal, kita lihat bahwa yield treasury US bond Amerika Serikat 2 tahun ini mencapai kenaikan begitu, artinya sudah ada perpindahan dana ke safe haven, ke dolar begitu. Ini bagaimana pengaruhnya nanti jika kemudian BI tetap berada di tren suku bunga yang rendah, Bang? Ya, sejauh ini memang kita lihat US Treasury sudah mulai merangkak naik ya. Yang 10 tahun itu yieldnya dari kisaran 1,4, 1,5 satu bulan terakhir ini ya, gitu, sudah naik ke 1,8%-an ya, 1,87% kemarin ya. Nah, kita lihat kalau untuk yield treasury dalam negeri memang sudah ada sedikit juga peningkatan, tapi tidak terlalu signifikan. Kisarannya sekarang yang 10 tahun sekitar 6,4. Sejauh ini sentimen domestik juga memang kelihatan mengantisipasi ya. Tapi karena memang kondisi fundamental kita itu relatif baik dan pertumbuhan juga mulai bergerak sejak kuartal 4 tahun lalu, kelihatannya belum banyak memberikan sinyal negatif ya kenaikan yield treasury di Amerika terhadap kondisi pasar SPN di dalam negeri. Jadi ada semacam divergensi di sini karena memang ada perbedaan kondisi fundamental antara kita dengan anchor currency seperti US dollar ya. Jadi satu hal lagi memang posisi kepemilikan asing ya di surat berharga negara kita juga relatif sekarang tidak dominan ya. Mereka sekarang hanya sekitar 18%. Sebelum pandemi itu lebih dari 40% ya. Jadi memang keluar masuknya asing di SBN ini juga tidak mempengaruhi rupiah, sehingga rupiah kita ini juga sejauh ini ya karena porsinya lebih rendah, sehingga rupiah kita juga relatif stabil ya akhir-akhir ini di kisaran 14.300-an. Jadi semua disupport oleh keadaan perekonomian domestik begitu ya, fundamental kita yang dianggap kuat lah untuk bagaimana menakar berbagai gejolak yang terjadi. Tapi kalau kita lihat bagaimana lending facility, kemudian deposit facility, teman-teman silakan ditampilkan ini lending facility dan deposit facility. Berapa kisaran kemudian yang diekspektasikan oleh pasar untuk kemudian Bank Indonesia menetapkan deposit facility, lending facility, dan juga suku bunga acuan pada RDG nanti siang yang akan dilakukan. Bagaimana kemudian kita bisa menakar begitu agar tetap kebijakan yang dilemparkan kepada pasar ini tetap mensupport fundamental ekonomi kita yang kuat, Bang David. Ya ini kan deposit facility dan lending facility ini semacam koridor ya untuk suku bunga dalam negeri, biasanya itu menjadi acuan untuk pasar uang antar bank ya. Saya pikir juga kemungkinan proyeksi kami deposit maupun lending facility ini juga belum berubah ya dalam meeting RDG yang berikut ya. Itu juga untuk B7 day repo-nya tentunya. Jadi kelihatannya memang karena kondisi internal maupun eksternal balance kita masih relatif stabil, saya pikir untuk sementara ini mungkin otoritas masih akan menahan ya proyeksi kami ya. Dan ini juga kelihatan menjadi konsensus kebanyakan ekonom ya untuk RDG berikut. Oke, jadi tetap hold ya, baik itu BI 7 days reverse repo rate, kemudian lending facility, dan deposit facility. Bang David, ini kita mengetahui bahwa Amerika Serikat saat ini tengah melakukan proses yang namanya tapering off, begitu, pemangkasan stimulus-stimulus untuk pemulihan ekonomi di sana, begitu, karena inflasi yang tinggi dan juga pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang masif ya, begitu, makanya dilakukan kenaikan suku bunga acuan di The Fed. Ini nanti pengaruhnya terhadap perekonomian kita bagaimana? Kita melihat Bank Amerika Serikat sebagai salah satu acuan utama begitu ya dalam mengambil kebijakan-kebijakan makroprudensial di dalam negeri. Ya, memang kita punya pengalaman yang quote on quote cukup buruk ya ketika Fed melakukan tapering ya tahun 2013 dan pada 2014-15 mereka mulai menaikkan suku bunga ya waktu itu ya. Jadi ketika mereka mulai mengetatkan likuiditas mereka ya dalam hal ini US dollar, itu memang pengaruhnya biasanya akan signifikan ke emerging market. Tapi kondisinya memang seperti saya katakan di depan tadi, ada perbedaan antara kondisi ketika mereka lakukan tapering 2013 dengan sekarang. Di mana di 2013 itu memang posisi current account kebanyakan negara emerging market, termasuk Indonesia, itu memang lemah. Kita current account defisit kita lebih dari 3% ketika itu.
Berbeda dengan sekarang ya. Sekarang beberapa negara emerging market, terutama kita di Indonesia, kita menikmati booming komoditas ya sejak kuartal 3, di mana beberapa komoditas andalan kita harganya naik cukup signifikan, dan ini menjadi bantalan juga ya buat ketersediaan likuiditas falas terutama di dalam negeri. Ya, jadi sebenarnya ada perbedaan-perbedaan itu yang mungkin membuat kita tidak terlalu khawatir ya. Tambahan lagi yang seperti saya katakan tadi, kepemilikan asing di SPN itu juga tidak terlalu dominan. Biasanya memang keluar masuknya asing di SPN itu menjadi inflection point ya untuk pergerakan rupiah ya. Jadi ketika mereka keluar biasanya rupiahnya itu juga melemah. Jika mereka masuk, rupiah relatif menguat gitu, Mas Aldi. Oke, jadi kondisi likuiditas cenderung lebih longgar ya, kemudian untuk menopang pergerakan pasar uang, termasuk juga bagaimana kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia yang diekspektasikan oleh konsensus pasar, begitu pula lending facility, deposit facility tetap ditahan di level 3,5% untuk BI 7 days reverse repo rate atau suku bunga acuan BI. Untuk sementara terima kasih Bang David Sumual, Kepala Ekonom Bank BCA sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Kita nantikan bagaimana nanti pengumuman keputusan BI terkait dengan kebijakan suku bunga acuan ini. Terima kasih Bang David, salam sehat. Ya, sama-sama Mas Aldi, selamat pagi.